Salam God Lovers, kekuatan hati, kekuatan jiwa berasal daripada Tuhan. Sebab Tuhan adalah menara kekuatan bagi setiap orang percaya. Mari saudara, hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu, puji namanya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sembah kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Kau menara kekuatanku, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sembah kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bertemu lagi di dalam program Word from Heaven. Pagi hari ini kita belajar mendengar firman Tuhan, bagaimana kita dipakai Tuhan menjadi berkat, membawa kedamaian, keselamatan di tengah-tengah lingkungan kita. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai 24, tetapi sekarang juga dalam kesulitan ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana Paulus berada di dalam kapal ketika mau ke Roma. Dan Rasul Paulus sebagai tahanan oleh karena memberitakan firman Tuhan. Dan ketika mau berangkat, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kapten kapal untuk tidak berangkat sebab cuaca buruk. Tetapi perwira-perwira kapal itu tetap berangkat juga, tidak mau mendengarkan Rasul Paulus. Karena Paulus pada saat itu
tidak ada apa-apanya di dalam kapal tersebut. Maksudnya jabatan, dia hanya sebagai orang yang tahanan. Tetapi di tengah lautan, kapal ini diombang-ambingkan oleh ombak selama 14 hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bagaimana mereka diombang-ambingkan ombak selama 14 hari, tidak melihat matahari, tidak tahu siang, tidak tahu malam selama 14 hari. Bahkan mereka harus membuang muatan kapal agar kapal ini tidak karam, tidak pecah. Dan bukan hanya itu, alat-alat kapal pun untuk meringankan kapal mereka harus buang untuk menyelamatkan kapal. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut Paulus. Dan firman Tuhan katakan tadi, bagaimana Paulus memberikan ketenangan kepada orang di sekitarnya. Apa yang Rasul Paulus terima dari malaikat Allah, dia sampaikan kepada orang di sekitar situ. Orang di sekitar itu sudah merasa ketakutan. 14 hari tidak makan, 14 hari tidak bisa tidur, udah ketakutan oleh karena ombak di tengah lautan. Dan Paulus katakan kepada mereka, jangan takut. Paulus katakan, tidak seorang pun dari kamu akan mati. Hanya kapal ini, bayangkan kapalnya pecah, tapi tidak seorang pun yang mati. Kenapa? Karena Paulus ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita bisa belajar bahwa bagaimana Paulus menjadi berkat bagi setiap orang. Kalau Paulus tidak ada di situ, Tuhan katakan, oleh karena Paulus ada di situ, mereka selamat. Umumnya kalau di tengah lautan, kalau kapal sudah tidak selamat, orang semua tidak akan selamat. Tapi karena ada Paulus di sana, dan kasih karunia Tuhan mengalir kepada Paulus, dan kasih karunia Tuhan yang mengalir kepada Paulus ini mengalir kepada semua yang di kapal itu, dan semua diselamatkan. Jadilah orang yang dipakai Tuhan dimanapun berada. Kita boleh membawa ketenangan, kita membawa kesukaan, bahkan kita membawa keselamatan. Oleh karena kita, orang di lingkungan kita diselamatkan. Apalagi di dalam keluarga. Firman Tuhan katakan, apabila ada satu orang di dalam keluarga diselamatkan, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Maka jadilah Tuhan pakai kita menjadi orang yang membawa kasih Tuhan, yang membawa kuasa Tuhan, yang membawa keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan membutuhkan kita, Tuhan membutuhkan Bapak Ibu Saudara sebagai alat Tuhan memancarkan kuasa Tuhan, memancarkan kasih Tuhan, memancarkan keselamatan yang dari Tuhan. Jangan malah kita menjadi troublemaker di tengah-tengah orang. Tidak. Sebagai anak Tuhan, sebagaimana firman Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan memakai Paulus menjadi orang yang membawa keselamatan, maka Tuhan memakai kita. Kita jadi berkat bagi keluarga, bagi suami atau bagi istri, kita jadi berkat bagi anak-anak, keluarga besar, kita jadi berkat bagi orang-orang di dalam pekerjaan kita, di dalam perusahaan kita. Kita membawa keselamatan, membawa berkat bagi mereka semua. Kita menjadi berkat di lingkungan sahabat-sahabat kita. Bahkan lebih besar lagi di lingkungan kota kita di mana kita berada. Tuhan memakai kita menjadi berkat, menyalurkan kasih Tuhan, menyalurkan kuasa Tuhan, bahkan menyalurkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadilah berkat bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh mendengar bagaimana Engkau memakai Rasul Paulus yang membawa keselamatan jadi berkat bagi orang di sekitarnya, bagi orang di kapal itu. Bahkan oleh karena ada Rasul Paulus, kasih Allah tercurah kepada Rasul Paulus dan terimpartasi kepada seluruh isi kapal. Orang-orang yang ada di dalam kapal.
Biarlah Tuhan kami menjadi berkat-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, agar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh renungan ini. Bapak Ibu Saudara silakan membagikan kepada keluarga, sahabat, rekan, kerabat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Shalom.